Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuzul Hikam, NIM 1904 11 10 136 dari Prodi Teknik Komputer Universitas Syahkuala. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi-materi yang telah kami belajar dari mata kuliah logika digital. Yang pertama ada sistem bilangan desimal. Jadi sistem bilangan desimal terdiri dari 10 digit yang dimulai dari 0 sampai dengan 9. Jadi bilangan desimal ini berbasis pada power of 10 atau 10 pangkat n. Di sini terdapat contoh gambar yaitu ada 23, di mana 3 itu dikalikan dengan 1 dan 2 yang ada di sebelah kiri ini dikalikan dengan 1 sehingga menjadi 23. Selanjutnya ada sistem bilangan biner. Jadi sistem bilangan biner ini hanya memiliki 2 digit atau base 2 system. Posisi sebuah digit 1 dan digit 0 dalam bilangan biner mengindikasi bobot atau nilainya secara masing-masing, sebagaimana sistem bilangan desimal, berbasis pada power of 2 atau 2 pangkat n. Bit di sebelah kanan disebut dengan LSB atau least significant bit, adapun bit di sebelah kiri disebut dengan MSB atau most significant bit. Di sini terdapat tabel yang membuktikan bahwa bilangan biner ini adalah bilangan yang berbasis power of 2. Berikutnya ada materi operasi aritmatik bilangan biner. Jadi terdapat 4 operasi dasar, yaitu ada penjumlahan atau binary addition, kemudian ada pengurangan binary subtraction, kemudian perkalian binary multiplication, kemudian yang terakhir ada pembagian atau binary division. Berikutnya ada bilangan heksadesimal. Jadi sistem bilangan heksadesimal merupakan sistem bilangan berbasis 16, terdiri dari 16 angka atau abjad, yaitu dimulai dari 0 hingga angka 9, lalu dilanjuti oleh abjad A sampai dengan F. Jadi tiap satu bilangan heksadesimal merepresentasikan sebuah 4 bit bilangan biner. Selanjutnya ada bilangan oktal. Jadi sistem bilangan oktal terdiri dari 8 digit yang terdiri dari 0 hingga 7. Materi berikutnya ada binary code desimal atau disingkat dengan BCD. Kode 8421 adalah sebuah tipe dari kode BCD. Jadi BCD ini memiliki arti setiap angka desimal dari 0 sampai 9 direpresentasikan oleh sebuah kode biner dari 4 bit. Selain kode-kode digital sebelumnya yang sering kita dengar, terdapat juga kode digital lainnya seperti Gray code, SC, dan Unicode. Di materi berikutnya ada operasi aljabar boolean. Jadi aljabar boolean adalah sistem matematika sistem digital. Terdapat 2 jenis operasi dalam aljabar boolean, yaitu AND atau perkalian dan OR atau penjumlahan. Gerbang logika. Jadi ada beberapa gerbang logika. Yang pertama ada gerbang NOT, yaitu gerbang yang melakukan operasi inversi atau melakukan operasi pembalikan. Sebagai contoh misalnya di input nilai 1 maka yang dikeluarkan adalah 0. Berikutnya ada gerbang AND, yaitu gerbang yang mengembalikan nilai true jika syarat kedua belah pihak dipenuhi. Kemudian ada gerbang OR, yaitu gerbang yang mengembalikan nilai true jika salah satu pihak saja memenuhi syarat. Kemudian ada gerbang NAND, yaitu melakukan operasi AND lalu di-notkan atau di-inversekan. Jadi gerbang NAND ini awalnya melakukan operasi AND lalu hasil dari operasi tersebut di-inversekan. Berikutnya ada gerbang NOR, yaitu melakukan operasi OR lalu di-inversekan. Yang terakhir ada gerbang SOR atau gerbang yang mengembalikan nilai true ketika jumlah input sebenarnya ganjil. SOR mempresentasikan fungsi pertidaksamaan. Jadi materi berikutnya adalah hukum aljabar boolean. Pertama ada hukum komutatif, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Kalau dalam perkalian A kali B sama dengan B dikali A. Kemudian yang kedua ada hukum asosiatif, yaitu A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C atau A dalam kurung BC sama dengan dalam kurung AB kali C. Hukum distributif, yaitu A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Berikutnya ada aturan-aturan aljabar boolean. Jadi terdapat 12 aturan dasar dalam aljabar boolean. Yang pertama ada A tambah 0 sama dengan A, yang kedua ada A tambah 1 sama dengan 1, kemudian A kali 0 sama dengan 0, A dikali 1 sama dengan A ditambah A sama dengan A ditambah komplemen A sama dengan 1, A dikali A sama dengan A dikali komplemen A sama dengan 0, 2 komplemen A sama dengan A. Jadi ketika A dikomplemen 2 kali, maka akan kembali lagi ke asalnya, yaitu A. Berikutnya ada A ditambah A dikali B sama dengan A. Kemudian ada A ditambah komplemen A dikali B sama dengan A ditambah B. Kemudian ada A ditambah B dikali A ditambah C sama dengan A ditambah B dikali C. Berikutnya ada teorema de Morgan.
Jadi teorema De Morgan yang pertama itu berbunyi komplemen dari hasil sebuah variabel sama dengan penjumlahan dari komplemen variabel itu sendiri. Sebagai contoh yaitu komplemen X sama dengan komplemen X ditambah komplemen Y. Adapun teorema De Morgan kedua berbunyi komplemen dari sebuah penjumlahan beberapa variabel sama dengan hasil dari komplemen dari beberapa variabel. Berikutnya ada bentuk sum of products atau disingkat dengan SOP, yaitu sebuah produk yang terdiri dari produk dari literal. Ketika terdapat produk dua atau lebih, dapat dijumlahkan dengan penjumlahan boolean dan menghasilkan sum of products. Contohnya adalah A dikali B tambah A kali B kali C. Yang berikutnya yaitu bentuk products of sums atau disingkat dengan POS. Jadi POS adalah sebuah produk yang terdiri dari produk dari literal. Jadi ketika terdapat produk dua atau lebih dapat dikalikan dengan perkalian boolean dan menghasilkan product of sums. Contohnya yaitu dalam kurung komplemen A ditambah B dikali dengan A ditambah komplemen B ditambah C. Karnaugh map. Jadi Karnaugh map atau disingkat dengan KMap yaitu metode sistematik untuk menyederhanakan ekspresi boolean yang dapat memproduksi bentuk SOP maupun POS yang sederhana atau juga dikenal dengan ekspresi minimum. Jadi KMap ini memiliki 3 jenis, yaitu KMap 2 variabel, 3 variabel, dan 4 variabel. Jadi fungsi Karnaugh map ini itu mempermudah dalam menghitung ekspresi boolean. Berikut presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.